Di awal film kita mereview kembali kejadian di episode sebelumnya, di mana Sok-soo ditembak oleh Jong Hyun hingga dia meninggal. Kemudian anak-anak yang masih ada di dalam gudang tersebut dibakar oleh Jong Hyun dan anak buahnya. Karena masih dalam keadaan takut dan sedih, anak-anak hanya bisa pasrah sambil menangisi kepergian Sok-soo. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan juga nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan film-film seru dari aku. Jadi kali ini aku bakal ngelanjutin episode 7 dari drama Korea yang berjudul The Defect. Nah, setelah kejadian tersebut, api semakin membesar mengepung mereka, membakar gudang tersebut. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa pasrah dan menunggu keajaiban. Tiba-tiba, Paman Tae-sik yang dikabarkan hilang dari kecelakaan sebelumnya muncul dan menyelamatkan mereka. Tae-sik kemudian membawa Ayeon dan anak-anak yang lain keluar dari sana dan kabur dengan menggunakan mobil sebelum gudang tersebut habis terbakar. Jong Hyun yang melihat mobil mereka dari kejauhan hampir menembak mereka. Namun ketika dia melihat Ayeon kecil ada di dalam mobil tersebut, dia membatalkan tembakannya. Sok-soo dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan secara layak. Ayeon dan yang lain masih tidak percaya bahwa mereka akan kehilangan Sok-soo begitu cepat. Padahal mereka berjanji untuk bahagia dan hidup bebas bersama-sama. Terutama Ayeon yang masih merasa sangat bersalah karena dia gagal bertanggung jawab menjaga Sok-soo. Di sisi lain, Jong Hyun mendapat sebuah tamparan dari Kim Si-hye karena gagal membunuh Ayeon kecil dan anak-anak yang lain. Menurutnya, Jong Hyun seperti sengaja melepaskan mereka agar mereka bisa kabur. Kim Si-hye kemudian memberinya kesempatan terakhir untuk bisa segera menghabisi Ayeon dan anak-anak yang lain. Tiba-tiba Kim Si-hye mendapat telepon dari ibu negara, di mana ia ingin menemuinya secara langsung. Di sana, ibu negara menyampaikan kerisauannya karena media sedang heboh atas berita kematian Kang Man dan juga desas-desus tentang Kang Man yang kabarnya terlibat dalam yayasan jual beli anak milik Kim Si-hye tersebut. Ia takut bahwa niatnya mendapatkan anak dari yayasan Kim Si-hye juga akan diketahui oleh publik dan menjadi ancaman untuk dia dan suaminya. Namun, Kim Si-hye sangat licik. Ia kemudian mengusulkan bahwa mereka hanya perlu menghabisi anak-anak yang telah mereka jual agar mereka bisa segera menutup yayasan tersebut dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan harinya, Tae-sik mengajak anak-anak yang lain untuk menemui sang dokter yang pernah mereka panggil sebelumnya. Di sana mereka diberikan beberapa senjata agar mereka siap untuk melanjutkan perang mereka melawan Kim Si-hye. Sementara itu, di rumah para orang tua yang telah membeli anak dari yayasan Kim Si-hye mendapatkan sebuah undangan. Undangan tersebut berisi tentang bahwa mereka ditawarkan untuk melakukan retur pada anak-anak mereka. Bahkan beberapa dari orang tua juga dihubungi dan diyakinkan bahwa adanya kelainan genetik pada anak-anak mereka setelah mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar mereka tidak ragu untuk melakukan retur terhadap anak-anak mereka. 편지가 왔는데 우리 애가 불량이라니 무슨 말이에요? 도연이 야구 선수로 키우고 싶으셨죠. 쉽게도 도연이 유전자 정보와 신체 발달 상황, 운동 수행 능력 등을 종합적으로 분석해 본 결과 Beberapa dari mereka langsung mengiyakan returan tersebut. Namun ada juga yang masih ragu karena mereka sudah terlanjur sayang terhadap anak mereka. Meskipun anak tersebut bukan anak kandung mereka dan bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ayeon dan yang lain sedang mengintai markas Kim Si-hye dari kejauhan. Kemudian Tae-sik tiba-tiba datang dan menyerang salah satu penjaga yang ada di sana. Dia lalu mengambil handphone milik penjaga tersebut. Meskipun sempat ketahuan dan dikejar oleh Jong Hyun, untungnya Tae-sik berhasil lolos dari sana. Ia kemudian pulang menemui anak-anak yang lain. Handphone tersebut kemudian dia berikan kepada Jo-an. Lalu Jo-an memprogramnya agar bisa mengakses semua data dan mengetahui rencana Kim Si-hye. Dari handphone tersebut, mereka menemukan tentang rencana Kim Si-hye yang menawarkan retur kepada anak-anak tersebut.
98% orang tua telah menyetujuinya. Namun masih ada 2 orang lagi yang belum setuju. Sepertinya mereka sangat sayang kepada anak-anak mereka. Kedua anak tersebut bernama Lee Do-hun dan juga Sok Eun-ju. Mereka kemudian mencoba mengintai keluarga Sok Eun-ju. Siapa tahu mereka masih bisa membujuknya agar mereka tidak meretur Eun-ju. Lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Ibu Eun-ju, Jo-an berhasil menyadap handphone milik Ibu Eun-ju. Dari sana mereka bisa melihat dan mendengar apa saja yang dilakukan oleh Eun-ju dan juga keluarganya. Eun-ju ternyata menderita sebuah kelumpuhan yang bahkan obatnya mencapai miliaran dalam satu suntikan. Namun ibunya cukup menyayanginya sehingga dia tidak berpikir untuk mereturnya. Di sisi lain, Lee Do-hun yang merupakan mantan atlet baseball sedang diundang di sebuah acara milik Kim Si-hye. Dengan didampingi ibunya, Kim Si-hye menanyakan bagaimana perasaannya ketika dia telah pensiun menjadi atlet. Hal tersebut kemudian membuat dia mengenang karirnya yang sempat bersinar. Namun sayang, semua itu harus terhenti karena cedera bahu yang dia derita. Setelah selesai acara, Kim Si-hye berbicara 4 mata bersama Ibu Lee Do-hun. Dan disitulah dia mulai mempengaruhi ibunya agar dia mau meretur anaknya tersebut. Karena Kim Si-hye mengatakan bahwa Lee Do-hun bukan anak yang sempurna dan tidak lagi bisa menjadi atlet. Jadi sebaiknya dia meretur dan Kim Si-hye berjanji akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Ibu Lee Do-hun sempat menangis mendengar apa yang dikatakan Kim Si-hye. Dia tidak percaya bahwa anaknya yang sudah ia besarkan akan ia kembalikan begitu saja. Karena terpengaruh dari omongan Kim Si-hye, Ibu Do-hun akhirnya menyetujui untuk meretur Do-hun. Dan sekarang hanya tinggal 1 orang tua yang belum menyetujuinya, yaitu orang tua Sok Eun-ju. Keesokan harinya, Kim Si-hye mencoba menemui Ibu Eun-ju dan mencoba mempengaruhinya sama persis seperti apa yang dia lakukan kepada Ibu Lee Do-hun. Sedangkan di tempat lain, anak-anak dan juga Tae-sik mendengar percakapan antara Kim Si-hye dan juga Ibu Eun-ju. Ah-yeon kecil sangat sakit hati mendengar apa yang dikatakan ibunya tersebut. Dia tidak percaya bahwa ibunya selama ini benar-benar seorang iblis dan tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Bahkan dia hanya menganggap anak-anak adalah sebagai barang yang bisa diperjualbelikan begitu saja seenaknya. Malam itu, Eun-ju meminta maaf kepada ibunya karena dia merasa bahwa dengan keadaannya yang lumpuh hanya bisa menjadi beban untuk orang tuanya. Ia juga meminta maaf jika dia belum bisa jadi anak yang membalas budi. Mendengar perkataan Eun-ju, ibunya menjadi bertambah sedih. Dia benar-benar tidak tega jika harus mengembalikan Eun-ju. Namun, di sisi lain hatinya juga berkecamuk akibat perkataan dari Kim Si-hye. Ah-yeon bersama Tae-sik kemudian mendatangi orang tua Eun-ju. Kemudian dia memberikan sebuah foto di mana foto tersebut adalah foto anak-anak yang diretur yang sudah menjadi mayat. Dan jika mereka meretur Eun-ju, maka nasib Eun-ju akan sama dengan anak-anak yang ada di dalam foto tersebut. Orang tua Eun-ju sangat syok. Mereka tidak tahu jika Kim Si-hye melakukan hal keji tersebut kepada anak-anak. Ah-yeon juga memintanya agar mereka tetap menjaga Eun-ju dan tidak mereturnya. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dia adalah salah satu korban dari anak-anak itu yang masih selamat akibat ditolong oleh Tae-sik. 은조도 다른 아이들도 계속 살아갈 수 있도록 도와주세요. Hari ini adalah hari H pereturan. Mereka ternyata diundang oleh Kim Si-hye dengan alasan melakukan perkemahan bersama orang tua. Lee Do-hun yang tidak tahu apa-apa terlihat sangat bahagia karena mereka akan pergi berkemah bersama. Di tempat lain, Tae-sik, Ah-yeon, Jo-an, dan juga So-mi juga akan melancarkan rencana mereka. Sedangkan Ah-yeon kecil bertugas menjaga Si-wo di rumah. Para orang tua dan anak-anak mereka mulai berdatangan ke tempat yang sudah disediakan oleh Kim Si-hye. Begitu juga dengan Lee Do-hun dan orang tuanya telah sampai di sana. Kim Si-hye merasa sebentar lagi ia akan mencapai tujuannya dengan melenyapkan para anak-anak tersebut. Dan seketika dia mulai teringat kenangannya di masa lalu. Ia mengingat kenangan bersama ibunya ketika dia piknik. Namun tanpa sebab dan alasan ibunya meninggalkannya begitu saja sendirian di sana. Dan sejak saat itulah dia hidup sendirian di sebuah tempat penampungan anak. Sepertinya rasa sakit itulah yang membuat ia menjadi seorang Kim Si-hye yang kejam dan gila seperti sekarang. Sedangkan Ah-yeon dan yang lain ternyata merencanakan sesuatu.
Ia berpura-pura menjadi Enju dan pergi bersama orang tua Enju agar ia bisa masuk ke dalam acara tersebut. Dan sesampainya di sana, dia kemudian mencari sebuah tempat agar ia bisa menembak Kim Si-hye dari kejauhan. Ketika ia menentukan targetnya, tiba-tiba Kim Si-hye terlihat berbalik ke arahnya sambil tersenyum. Dan seketika Jung Hyun yang ternyata ada di belakangnya menodongkan senjatanya tepat di bagian kepala Ah Hyun. Dan ketika Ah Hyun berbalik, Jung Hyun langsung memukulnya hingga dia pingsan. Ketika terbangun, Ah Hyun sudah berada di antara para orang tua dan anak-anak yang lain. Kemudian terdengar sebuah perintah bahwa jika game bertahan hidup akan segera dimulai. Seketika para orang tua mengeluarkan sebuah senjata dan menodongkan ke arah anak mereka masing-masing. Di peraturan game tersebut, dikatakan bahwa mereka hanya perlu bertahan hidup dan keluar tanpa mati. Dan jika ada orang tua yang tidak tega menembak anaknya, maka mereka akan ditembak oleh para penjaga Kim Si-hye yang sudah bersedia di sebelah para orang tua masing-masing. Ah Hyun sangat terkejut melihat hal tersebut. Bahkan orang tua Enju juga menodongkan senjata ke arahnya. Kim Si-hye benar-benar seorang psikopat gila. Anak-anak yang lain juga tidak percaya jika orang tua mereka bisa melakukan hal tersebut kepada mereka. Kemudian salah satu dari anak-anak tersebut ada yang mencoba kabur. Dan seketika orang tua mereka langsung menembaknya tanpa rasa bersalah. Dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya, kita tunggu di episode 8.